Ya, halo semua. Selamat datang di kelas Fisika Dasar 1 untuk jurusan Teknik Perminyakan, Teknik Industri, dan Teknik Geologi, STT Migas Balikpapan. Perkenalkan, saya adalah dosen pengampu dari mata kuliah ini. Saya adalah Dharma Runglabi, kalian bisa panggil saya Dharma. Selama satu semester ke depan, saya akan mengampu mata kuliah Fisika Dasar kelas ini untuk kelas C, D, dan juga beberapa kelas ulang seperti itu. Pada pagi ini saya akan membahas mengenai kuliah kita selama satu semester ke depan, dan hal yang akan saya bahas pertama mengenai gambaran umum kuliah ini ke depannya seperti apa, kemudian ini materi kuliah, lalu literatur yang akan kita pakai selama satu semester ke depan, kemudian penilaian, lalu timeline perkuliahan, kemudian metode perkuliahan. Oke, kita langsung aja. Yang pertama ini adalah mata kuliah Fisika Dasar 1. Ini mata kuliah yang biasanya diambil pada semester pertama ketika kalian masuk kelas ya. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib, dan biasanya kalau kalian kuliah di jurusan teknik sudah pasti ini wajib kalian mengambil ini, karena pada dasarnya engineering problems itu pada dasarnya problem fisika. Jadi kalau kalian menguasai fisika dasar khusus tentunya, kalian akan lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di engineering. Sebelum kalian belajar itu di semester-semester atas, kalian harus menguasai fisika dasar terlebih dahulu. Nah, ini tujuan dari mata kuliah yang diberikan ialah supaya mahasiswa memahami konsep dasar dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti kinematika gerak lurus, gerak melingkar, dinamika gerak, translasi dan rotasi, kemudian juga usaha dan energi, momentum impuls, osilasi dan elastisitas, gravitasi, fluida statis dan dinamis, listrik statis, kemagnetan, dan seterusnya. Jadi ini adalah gambaran mengenai materi, ini juga menjadi gambaran ya mengenai materi-materi yang akan dibahas. Oke, ini juga mata kuliah wajib, tadi sudah saya katakan, dan perkuliahan kita akan dilaksanakan selama 16 minggu, di mana terdiri dari 14 minggu perkuliahan yang akan dilaksanakan secara daring atau online, kemudian 2 minggu evaluasi, yaitu evaluasi di tengah semester dan akhir semester. Tentu saja mata kuliah 3 SKS, dan juga nanti selain kuliah tatap muka, ada juga nanti kuliah melalui daring secara kalian akan mengakses video perkuliahan. Kemudian nanti juga akan ada praktikum. Lalu selama satu semester ini kita akan per minggu akan melaksanakan perkuliahan online Fisika Dasar ini 3 jam ya, 3 jam per minggunya, di mana 1 jam itu sama dengan 50 menit ya, sesuai aturan yang 1 SKS. Jadi nanti kita akan bahas mengenai teknisnya. Oke, kemudian nanti juga akan ada praktikum. Nah, ini nanti akan menunggu info lanjutan dari Laboratorium Fisika Dasar. Nah, ini kegiatan perkuliahan kita selama satu semester ke depan, di mana pada saat ini kita ada di sini ya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup perkuliahan, terus juga nanti di kelas ada pembentukan kelompok, diskusi, dan praktikum, kemudian nanti pemberian materi perkuliahan yang akan diakses melalui AIS, setiap ada 14 kali, kemudian ada praktikum dan diskusi, kemudian kuis akan ada 4 kali, lalu ada tugas terstruktur selama 14 kali, artinya setiap minggu akan ada tugas untuk kalian kerjakan, untuk kalian juga belajar mandiri, kemudian belajar mandiri, lalu ujian akhir ada 2 kali, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, untuk materi kuliah sendiri secara garis besar saya akan membaginya ke dalam 2 bagian. Yang pertama, bagian pertama ini adalah dari awal sekarang sampai sebelum UTS, yaitu kita akan secara garis besar temanya mengenai mekanika, di mana topik-topik yang akan kita bahas mengenai kinematika, dinamika, lalu usaha dan energi, momentum impuls, lalu osilasi dan elastisitas, gravitasi, serta fluida. Kemudian setelah UTS sampai akhir kita akan membahas mengenai tema besar mengenai listrik dan kemagnetan, di mana kita akan membahas topik tentang listrik statis, fenomena kemagnetan itu sendiri, fenomena listrik magnet, arus listrik DC dan AC. Seperti itu. Nah,
Kemudian untuk literatur sendiri yang utama kita akan menggunakan ini ya, Fisika Dasar jilid edisi 7, jilid 1, jilid 1 dan 2 ya. Ini karangannya Halliday, Resnick dan Walker. Dan ini bukunya, kalian bisa beli ini di toko-toko online juga banyak ya. Kalian bisa pakai toko-toko online seperti cari di Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Di sana ada buku-bukunya. Jadi kalian wajib punya ini. Kalau kalian punya akan lebih mudah. Kemudian nanti juga ada tambahan di Scouts Outline Physics yang edisi ke-12. Di sini nanti kita akan banyak soal-soal latihan buat memudahkan kalian untuk belajar secara mandiri. Seperti itu. Nah, untuk kriteria penilaian sendiri, yang pertama ada UAS yang tentunya paling besar ya, proporsinya itu 25% yang akan dilaksanakan satu kali, jadi seperempat nilai kalian akan ditentukan oleh UAS. Kemudian UTS juga besar, bobotnya 20% yang akan dilaksanakan sebanyak sekali. Kemudian kuis 20% yang akan dilaksanakan 4 kali, jadi nanti akan nilai kuis rata-ratanya. Kemudian tugas mandiri ada 14 kali, bobotnya 10% dan praktikum 25%, seperti itu. Dan ini merupakan nilai, jadi nanti kalau misalkan di nilai akhir kalian dapat 90 sampai 100, maka nilai fisika dasar kalian akan A, kemudian 80 sampai 89 B. Kalau kalian nilainya antara 70 sampai 79 C, 60 sampai 69 D, dan kalau nilai kalian 0 sampai 59 yang dapat E, itu artinya kalian harus mengulang ya. Oke, timeline perkuliahan ini untuk minggu ke-1 sampai minggu ke-8 ya. Jadi di minggu pertama, itu minggu sekarang, kita akan membahas mengenai ya pengantar yang sedang kita bahas ini. Kemudian nanti ada besaran dan dimensi serta vektor, kemudian kinematika gerak lurus, kemudian juga ada dinamika gerak Newton. Lalu kita kuis pertama di minggu keempat, kemudian di minggu kelima kita akan bahas topik mengenai energi potensial dan konservasi energi serta gerak menggelinding. Lalu di minggu ke-6 kita akan membahas mengenai momentum serta gravitasi umum. Lalu kuis 2 dan minggu depannya kita akan UTS. Kemudian untuk minggu ke-9 kita akan bahas topik mengenai gerak osilasi, kemudian elastisitas, lalu di minggu ke-10 fluida statis dan dinamis, lalu kita akan kuis ketiga di minggu ke-12 listrik statis, lalu minggu depannya kemagnetan, dan minggu ke-13 dan 14 rangkaian listrik ya, baik rangkaian DC dan AC, lalu kuis keempat dan minggu ke-16 kita akan mengadakan ujian akhir semester. Jadi menurut saya ini kurikulumnya juga sangat padat ya. Jadi kalian bayangkan untuk yang mahasiswa baru, mata kuliah pelajaran fisika yang kalian pelajari 3 tahun itu kurang lebih 80, 70, 60%-nya dihabiskan di satu semester. Jadi nanti 40%-nya akan diselesaikan di semester selanjutnya. Jadi ini tentu kurikulum yang sangat padat. Tentu saja kalian harus banyak belajar mandiri. Dan kalau sekarang udah enak ya belajar mandiri, kita bisa download materi selain dari perkuliahan, kita bisa banyak mengambil dari kuliah-kuliah gratis di YouTube juga banyak, tutorial-tutorial juga banyak, kalian bisa akses di sana. Oke, itu mengenai timeline perkuliahan ya, jadi 16 minggu selama satu semester. Nah, kemudian metode perkuliahan ya, jadi tentunya tetap ada nanti namanya tatap muka yang akan kita laksanakan paling sedikit 6 kali selama satu semester ini. Kita bisa nanti menggunakan Google Meet atau Zoom. Jadi menurut saya juga tatap muka ini juga nanti akan dilaksanakan paling hanya setengah jam sampai 40 menit karena nanti materi-materinya akan diupload di ICE ya. Nah, kemudian nanti saya selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini akan membuat konten-konten kuliah, lalu nanti akan saya upload ke akun AIS. Di situ nanti ada materi yang saya akan upload. Kemudian di situ materinya selain ada video, kemudian juga materi slide PPT, dan kemudian juga nanti ada tugas. Jadi nanti kalian akses pada tanggal-tanggal yang sudah
tertera di situ melalui akun AIS kalian. Jadi nanti tiap minggu akan ada materi-materi baru yang akan saya upload sesuai dengan jadwal kuliah kita. Dan nanti kita juga akan komunikasi melalui forum diskusi di sini dan juga nanti di grup WhatsApp kelas seperti itu. Kemudian nanti juga tentunya akan diberikan tugas ya setiap minggunya, dan tugas itu dikerjakan pada kertas HVS, lalu kemudian kalian scan atau foto, kemudian di save dalam format PDF. Nah, untuk nanti dikumpulkan ke dosen itu dalam format PDF. Nah, jangan lupa juga sertakan tanda tangan di tiap halaman dan nama terang pada setiap pengumpulan. Kemudian nanti itu yang kalian upload melalui akun AIS. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalian jangan lupa, pertama tulis nama lengkap kalian, prodi, NIM, dan juga nanti tulis halaman keberapa. Misalkan ada 4 halaman, tulis halaman ke-1 dari 4 halaman. Di halaman keduanya, halaman kedua dari 4 sampai habis. Dan jangan lupa kasih tanda tangan kalian dan nama terang di setiap halamannya. Sebagai bukti itu adalah kerjaan tangan kalian sendiri dan ditulis tangan ya, seperti itu. Kemudian tugas ini dikumpulkan sesuai jam dan deadline pada AIS. Nanti di situ akan tertera tugas ini deadline-nya kapan. Nah, lewat dari deadline akan ada pengurangan nilai. Nah, jika kalian mengumpulkannya lebih dari lewat 1 hari, maka kalian dianggap tidak mengerjakan tugas. Seperti itu. Itu mengenai tugas. Kemudian juga kuis dan UAS nanti juga akan menggunakan live streaming, jadi sembari kalian mengerjakan, kalian juga akan dipantau melalui live streaming. Jadi mohon untuk kerjasamanya juga pada saat pelaksanaan kuis dan ujian-ujian. Dan nanti tolong untuk grup WhatsApp yang sudah kita buat, itu nanti kita akan komunikasi di sana, jadi akan ada info-info yang saya update. Dan nanti saya minta tolong harus ada ketua kelas 1 orang yang nanti akan memudahkan koordinasi. Seperti itu ya. Jadi kita akan banyak komunikasi juga melalui grup WhatsApp atau lain nanti. Dan nantinya kita sebelum perkuliahan atau ada pengumuman bisa saya langsung sampaikan di grup tersebut. Oke, sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika silahkan menghubungi saya, bisa di group atau juga via email di dharma.sttmigasbbb@gmail.com. Oke, selamat mengikuti perkuliahan ini selama 1 semester ke depan. Semoga kita semua bisa belajar banyak, kita semakin menguasai materi, dan tentunya diharapkan kita bisa menguasai setiap topik dan nantinya akan menolong kita untuk belajar lebih jauh lagi, khususnya di jurusan masing-masing. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Sehat selalu.